Oke, untuk selanjutnya ini adalah sesi pengenalan mentor. Mentor English Class pertemuan pertama ini sampai pertemuan kedua, yaitu ada Kak Sesa Kurnia Ilahi, SS, yaitu Bachelor Degree of English Study Program at Trunojo University, lalu Best Campaign Ambassador of IESEC in Andalas University 2022, Perfect English Course Award at Self-Development International Culture Festival 2021. Oke, mungkin aku sapa dulu untuk mentornya, Kak Sesa. Apakah udah hadir di dalam Zoom meeting? Ya, halo Kak. Oke. Gimana nih, Kak, kabarnya? Baik? Ya, baik Oke. Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik. Oke. Mungkin teman-teman udah pada excited ya nunggu kapan sih pemateriannya gitu oleh pembicara yang sangat luar biasa ini. Tapi sebelum kita masuk ke pemateriannya, kita ada sesi dokumentasi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa on cam terlebih dahulu, bisa memakai virtual background jika memungkinkan atau tidak juga tidak apa-apa. Kita akan coba untuk dokumentasi. Oke, aku tunggu 16:09 ya, 1 menit. Buat teman-teman yang mau prepare nih, mau mempercantik dulu atau memperganteng dulu buat sebelum on cam, bisa banget. Kita tunggu 1 menit. Oke, teman-teman. 16:09 kita dokumentasi ya. Oke. Oke, slide pertama. Dalam hitungan ketiga bisa action ya, teman-teman. Oke. Oke, untuk teman-teman yang nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Yang bisa on cam, silakan on cam terlebih dahulu ya. Oke, aku hitung ke hitungan ketiga bisa action. 1, 2, 3. Oke, bentar aku cek dulu. Oh, sebentar. Oke, oke, sorry, sorry teman-teman. Ternyata tadi nggak masuk. Coba kita hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sorry ya teman-teman. Oke, untuk slide kedua ya sekarang. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya ada slide ke... Oh ya, cuma 2 slide ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan on cam. Dan untuk teman-teman yang mungkin bisa on cam ya sampai nanti, sampai pematerian dan hingga akhir juga boleh banget nih buat nemenin Kak Sesa melakukan pematerian yaitu English. Oke, sorry. Oke, suara aku udah masuk? Aman ya? Oke, aman. Oke deh, biar nggak terlalu berlama-lama gitu ya. Aku serahkan waktu dan layar seluruhnya hingga akhir kegiatan untuk mentor kita, yaitu Kak Sesa, dipersilahkan. Halo guys, bentar ya. Ini mau share screen dulu ya.
Apakah sudah terlihat? Oke Kak, udah kelihatan Kak. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Kak, good evening. Kak, kabarnya kalian baik-baik aja kan ya? Iya Kak. Ya, jadi kita bakal masuk ke pertemuan pertama. Jadi, untuk pertemuan pertama ini aku bakalan menjelaskan tentang basic-basic di dalam bahasa Inggris, yaitu self-introduction atau perkenalan dalam bahasa Inggris itu nanti bagaimana. Terus yang kedua, ada parts of speech. Jadi parts of speech ini adalah jenis-jenis kata yang ada dalam bahasa Inggris ya. Nanti aku bakal jelasin jenis-jenisnya apa aja. Nah, ini lesson outline-nya. Jadi aku bakal ajarin kalian gimana cara buat perkenalan. Kayak misalnya gimana sih cara buat nanyain nama atau umur atau location biasanya kak tinggal di mana, terus interestnya apa kayak hobi dan juga future wish kak. Impian kalian di masa depan itu mau jadi apa sih gitu. Aku bakal ajarin kalian nanti. Terus yang kedua ada introducing parts of speech. Nah, part of speech dalam bahasa Inggris ini tuh ada 8 jenis ya, jenis-jenisnya. Katanya itu ada noun, pronouns, verbs, adjective, adverbs, preposition, conjunction, and interjection. Ini aku bakal jelasin satu-satu ke kalian. Nah, dimulai dari self introduction. Jadi yang pertama itu ada nama gitu. Kalau kalian mau nanya nih ke orang gitu yang baru kalian kenal atau mungkin bule-bule gitu kan, kalian bisa nanya begini. What is your name gitu. Terus jawabannya itu my name is siapa gitu. Ini aku contohin nama aku sendiri Sesa gitu kan. Atau kalian ketika ditanya nih sama orang dalam bahasa Inggris gitu, what is your name gitu. Kalian bisa jawabnya my name is siapa nama kalian gitu ya. Terus yang keduanya ada age, umur. Kalau nanya umur ini gini, how old are you? Berapa usiamu gitu. Terus kalian bisa jawab gini, I am bla 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 years old gitu Kak. Misal di sini aku mencontohkan 22 tahun ya usiaku. Jadi jawabnya adalah I am 22 years old gitu ya. Terus yang ketiga ini ada location, lokasi. Biasanya nanya tempat tinggal gitu. Kayak misalnya ada orang nanya ke kalian, where do you live gitu, di mana kamu tinggal gitu. Kamu bisa jawabnya begini ya, I live in di mana gitu. Kayak misalnya ini I live in Surabaya gitu. Aku tinggal di Surabaya gitu. Atau mungkin di Semarang, di mana kalian boleh aja sesuai tempat tinggal kalian ya. Terus yang keempat ini ada interest, minat, minat kalian, biasanya hobi ya gitu. Kalau ada yang nanya atau kalian mau nanya ke seseorang gitu, kalian bisa nanya hobinya nih gini, what is your hobby gitu, apa hobimu gitu. Terus jawabannya ini adalah my hobby is writing. Misal, aku di sini contohnya menulis ya, hobiku adalah menulis. Kalau kalian hobinya ini main sepak bola, mungkin kalian bisa bilang my hobby is apa tuh namanya playing football gitu, gitu ya. Terus yang terakhir nih ada future wish, keinginan masa depan gitu. Kalau mau nanya atau ditanya gitu, what is your hope for the future gitu? Apa keinginan masa depanmu gitu? Kalian bisa jawabnya dengan I hope to apa gitu Kak. Misalnya di sini aku contohkan I hope to achieve my dream. Aku berharap untuk meraih mimpiku. Kalau kalian apa tuh future wish-nya misal pengen jadi kaya gitu, kalian bisa bilang I hope to be rich gitu. Aku pengen jadi orang kaya gitu kan. Nah, jadi ini adalah 5 tipe-tipe self introduction di dalam bahasa Inggris gitu. Nah, buat langkah selanjutnya, our next agenda, aku pengen kalian angkat tangan ya, mungkin 5 orang gitu. Kita bakal praktis bareng-bareng. Oh, 6 orang ya, nanti dua-dua gitu ya. Kalian bisa perkenalan kayak tadi yang aku contohkan, dua-dua gitu. Ada yang saling nanya nama, hobi, lokasi gitu. Gitu ya. Jadi kalian bisa ngomong juga dan praktis karena
kalian pernah dengar nggak practice makes perfect. Jadi ketika kalian tuh practice itu bakal lebih bagus buat kalian gitu ya, perfect jadinya. Oke, jadi siapa nih di sini yang mau? Ini dua orang udah angkat tangan, tinggal 4 orang lagi ayo yang mau buat perkenalan biar kita sama-sama kenal semuanya. Jadi gak cuma aku aja gitu. Oke, di sini ada 3 orang. Ayo 3 orang lagi. Nanti Syamsul Rizal ini bisa buat percakapan ya sama Angeline. Oke, terus Nazila Natasha. Bentar ya, kita tunggu 3 orang lagi. Hai guys, gak usah takut-takut ya, karena di sini kita tuh semuanya sama-sama belajar gitu kayak kalau salah ya gak apa-apa nanti benerin gitu kan. Yang penting praktis dulu. Enggak ada lagi nih. Tiganya aku pilih ya. Kalau nggak ada yang angkat tangan, gimana? Aku pilih aja ya. Nah, 3 orang selanjutnya nanti si Nazila ini sama Ananda Yuki. Ananda Yuki, kamu bisa kan? Bisa dong ya. Terus nanti nih Halfirda ini sama Intan. Oke, udah siap? Komen dong, komen. Aku stop dulu ya share screen-nya. Oke, ayo. Syamsul sama Angelin bisa dimulai. Bisa on mic. Iya, halo Kak, Assalamualaikum. Halo, Hello. oke. Uh, are you ready to talk? Yeah, I'm ready to talking with you. Okay. Uh, good, good afternoon. Hi, good afternoon. Okay. What's your name? My name is Angeline, but you can call me Angel. What about you? What's your name? Yes, as you can see from my, um, yes, my name is Syamsul Rizal Kadir, and you can call me Syamsul. Okay, nice to meet you, Samsu. Thank you. Nice to meet you. Well, where did you come from? I'm from Semarang. And you? Uh, I'm here in North Maluku. North Mhm. Maluku. I Yes, see. I'm so sorry Okay. because I can't turn on my camera due to the internet connection. So I say sorry. Yeah, What? About- it's okay. Me Yes. too. Okay. Okay. Keep talking. Okay, I'm. I tried to talking with you, but I don't know what's topic that we can tell. Maybe how old are you? Yes, that's absolutely nice question. I am 30, Oh, and you're you? 30. Yes. Too old to talk with you. Right. What about you, Angeli? Um, I'm still 17 years old. Oh, that's a great, and I hope that you become a great person in the future. Yeah, thank you so much.
Okay. You too. Okay. Okay. Do you have any ambition or do you have any goals? Oh, Well, yeah, I got many dreams and goals in the future. mm, I want to be a rich person and I want to build a business in the future so that I can help people around me and makes my parents proud of me. So what about you? actually, I'm in the future now. You know, actually, when I'm and when I was young, as you, so I had so many dreams, but you know, our destiny far away from our dreams, and that's what's happened. Okay, I'm so sorry because I can't continue. Habis. Okay. Yeah. Okay. 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 I think that's enough, Anthony. I can't. Okay. Yes, I think I can't continue our conversation. So, thanks for the conversation. It was nice talking with Yeah, you. it's nice talking with you too. So yeah, hope you have a good day. Samshul. Okay, my pleasure. Thank you, and you too then. Yeah, my pleasure. Oke guys, good job, bagus banget pronunciation-nya juga. Kalian kayak udah jago ya dalam bahasa Inggris. Terus kita move ya ke selanjutnya, Ananda Yuki sama Nazila tadi ya. Oke, aku silahkan buat kalian berdua buat praktis. Are you ready guys? Oh ya, mungkin karena Kak Nazila ada kendala, kita ganti dulu ya ke Kak Nihal sama Kak Intan. Gimana Kak Intan? Sama Kak Nihal, siap nggak? Lihat aku nggak sih? Oke Kak, boleh. Mana ngomong? Apa? Nggak ada dengar. Tadi yang ngomong siapa? Atau bisa ngomong. Saya Kak Intan. Oh, ya gimana Kak Nazil udah bisa belum? Mungkin Kak Nazil bisa praktis sama Kak Intan. Atau Kak Ananda Yuki? Halo guys. Oh, bisa, oke. Kayak Kak Nazila sama Kak Intan ya. Oke, cek. Oke, Kak Nazila. Apa? Oke Kak. Oke, sama Kak Intan ya praktisnya. Ke sekolah ya Silakan. libur. Hmm. Libur di rumah. Oke, hello. Hi. Hai. What is your name? Juga. My name is Intan. You can my name is Intan. And you? What's your name? Okay, my name is Nana. Mau. Rasia, you can call me. Nice to meet you, Nana. Nice to meet you too, Intan. And so, how old are you? I'm 22 years old. How about you? 20. Emang ngomongnya apa? I'm 19 years old. Ngomongnya bahasa Oh Inggris. my god, Nice 19 to meet years you, old. Kak. You are so young. Oh my god. Hai. Hai. So, where do you come from?
I'm come from for Serang, Banten. What do you live? Oh, Sam. Oh my God. Oh my gosh. Serang Regency or Serang Serang Regency. Kota? Oh, Serang Nope. Regency. Do you know Anyer? Yes, of course, I Yeah. know. It's my village. Anyer. So, what your hope for the future? I hope uh, I hope my future is better than yesterday, of course. I hope one by one, my hope is will Amin. become true. Uh, how about you? What about your goal? I wanna be a billionaire. Oh my God, that's so cool. Yes, thank you. Enough. Enough. Thank you, Nana. Thank you, Kak. Ih, keren-keren juga ya. Kak Intan sama Kak Nazila ngomongnya. Good job guys. Jadi yang terakhir nih, siapa yang mau? Mungkin yang lain? Tadi Kak Nihal nggak bisa ya. Mungkin yang lainnya. Nah, kalau nggak ada, kita move ke materi berikutnya karena waktunya juga terbatas. Oke, gimana jadinya? Sekarang coba komen dong. Kita lanjut aja mungkin ya ke materi selanjutnya. Oh ya, komennya udah bagus gitu. Kalian udah lancar ngomongnya, terus apa tuh namanya? Kalian saling nanya juga gitu. Dan juga bisa menjawab satu sama lain dengan baik, udah bagus semua ya, good job. Ya udah, kita move aja ya. Ini aku share screen lagi. Materinya ke sini. Nah, ini. Materi selanjutnya adalah parts of speech. Ada 8 tadi ya. Yang pertama ini ada noun. Noun ini adalah kata benda. Nah, kata benda ini ada 6 macam. Yang pertama ini ada common nouns. Jadi common nouns ini common gitu, umum gitu. Bisa nama yang umum untuk tempat, orang, ataupun benda nih. Kayak misalnya kalau place, tempat, ada city. City ini artinya kota. Terus people, ada teacher, guru ya. Terus kalau things, benda itu ada car, mobil gitu ya. Kan itu umum ya. Terus kalau yang dua, proper nouns ini, itu adalah kebalikan dari common nouns. Dia itu proper, jadi spesifik. Nama spesifik dari tempat, orang, ataupun benda. Kayak misalnya tempatnya nih London, udah spesifik ya. Terus people, orang, Mr. Smith. Terus thing, benda, fork. Fork ini di sini garpu. Terus yang ketiga ini ada abstract nouns. Abstract ya. Kata bendanya ini bisa buat ide-ide, kualitas ya. Atau pernyataan yang dia tuh nggak bisa disentuh, nggak bisa dilihat ya. Contohnya ini ada happiness, kebahagiaan. Kan kita nggak bisa sentuh, nggak bisa lihat kan. Cuma bisa dirasakan gitu. Terus freedom, kebebasan. Terus ada love. Love ini cinta ya.
Terus yang keempat ada concrete nouns. Nah, ini tuh kebalikannya dari abstract nouns. Ini tuh nama-nama untuk benda-benda yang bisa disentuh atau bisa dilihat. Kak, misalnya apple, apel kan kita bisa sentuh tuh, bisa lihat juga. Terus ada dog, anjing. Terus ada building. Building itu adalah menara bangunan ya. Terus ada collective nouns. Apa tuh? Itu adalah kata-kata untuk sebuah grup atau people. Itu tuh kayak kolektif. Kolektif kan tahu ya Kak, dia tuh mengelompok gitu. Jadi nggak bisa satu orang doang. Jadi bisa untuk grup Kak. Misalnya tim kan. Tim itu kan nggak cuma satu orang gitu kan. Terus ada family. Family itu keluarga. Banyak ya membernya. Terus audience. Audience ini kalian. Kalian kan banyak ya. Nggak cuma satu doang. Terus kalian itu termasuk collective nouns. Terus ada yang terakhir ini ada countable and uncountable nouns. Kalau countable dia tuh bisa dihitung. Contohnya buku-buku nih, books atau apel-apel gitu kan bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung itu namanya uncountable. Contohnya water. Kan nggak bisa ya ngitung air satu-satu gitu. Terus sand, pasir juga nggak bisa dihitung. Oke. Udah ya, terus kita move on to parts of speech kedua ada pronouns. Pronouns ini dalam bahasa Inggris adalah kata ganti. Banyak banget ya dalam bahasa Inggris ini. Sama Kak, bahasa Indonesia ada orang pertama nih, first person. First person ini biasanya I, aku. Jadi di sini kalian bisa lihat jenis kata gantinya tuh ada me, my, myself. Kalau second person, orang kedua, itu kalian bisa pakai you, kamu gitu. Ada you, your, yours, yourself. Terus third person buat cowok. Orang ketiga buat cowok, ini kalian bisa pakainya he, dia laki-laki. Pakainya tuh ada him, his, dan himself. Terus kalau yang third person female, kata ganti orang ketiga cewek, kalian bisa pakainya she. She itu dia perempuan, pakainya her, herself buat kata gantinya ya. Terus ada juga kata ganti orang ketiga buat benda. Kalian bisa pakainya it. Ya, it ini bisa diganti it, its. Terus kalau Why yang should positif so dan all itself. the Terus ada first person plural. Kalau tadi first personnya itu tunggal ya. Kalau ini plural. Ada we, kita. Kan banyak tuh plural itu artinya. Jadi we itu bisa pakainya us, our, ours, atau ourselves juga bisa. Terus second person, orang kedua plural, pakainya you. You ini beda ya sama you yang atas. Kalau yang atas dia itu tunggal. Kalau ini tuh jamak plural. You, your, yours, and yourself. Dan yang ketiga ini ada third person and thing gitu. Orang ketiga buat orang dan orang ketiga buat benda yang jamak. Bisa pakainya they, them, their, theirs, and their self. Oke. Dan ini ada parts of speech verb, kata kerja. Dalam kata kerja ini ada 3 ya. Ada action verbs, kata kerja yang dalam bentuk aksi. Contohnya ini ada run, terus ada, sorry nggak kelihatan ya, eat dan play. Terus ada linking verbs yang itu dapat menggabungkan subjek dengan information. Jadi nggak cuma action doang, Kak, lari, makan, bermain, tapi juga bisa to be nih, ada to be, am, is, ini tuh adalah bisa jadi kata kerja. Itu namanya linking verbs ketika dia itu menggabungkan subjeknya dengan informasi. Dan juga sim ini artinya terlihat. Ini aku contohkannya ya. Dia itu to be tapi sebagai linking verb. Kayak misalnya I am sick, aku sakit di sini am yang berfungsi sebagai linking verbs, bukan to be ya. Jadi bisa dibedakan ya. Terus helping verbs yang terakhir, dia itu mensupport main verbs to create different tense. Jadi mensupport verb utamanya itu buat
mengubah tenses. Tenses dalam bahasa Inggris itu banyak banget ya. Jadi tenses itu bisa menunjukkan sebuah kalimat atau yang kalian ucapkan itu tuh eventnya itu udah berlangsung atau terjadi saat ini atau masih mau terjadi. Itu tuh bisa pakai tenses. Jadi bisa tahu, oh ini tuh udah terjadi. Kalau udah terjadi past tense. Kalian bisa tahu ya. Terus kalau terjadinya saat ini, itu tuh namanya present tense. Kalau masa depan itu future tense ya. Ini ada contohnya, ada has, can, will ya. Terus ada adjektif. Adjektif ini adalah kata-kata yang mendescribe atau memodifikasi kata benda, nouns ya. Ada 4 nih, ada deskriptif. Ini tuh dapat mendescribe quality, kualitas atau states gitu, pernyataan. Contohnya happy, senang, blue, biru, tall, tinggi ya, descript, menggambarkan gitu. Kalau kuantitatif ini adalah biasanya berhubungan dengan angka, kuantitas gitu ya. Bisa makainya some, few, many, some, dan many itu sama-sama artinya beberapa. Kalau few itu sedikit. Nah, yang membedakan some sama many di sini, kalau some dia itu bisa dipakai buat countable noun atau uncountable. Kan masih ingat kan tadi? Ada yang bisa dihitung dan tidak. Nah, kalau some ini bisa digunakan dua-duanya. Kalau many cuman buat yang bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, dia tuh pakainya much ya. Terus kalau some ini tuh cuma bisa dipakai di kalimat positif aja. Kalau many, semuanya bisa. Positif, negatif, tanya bisa. Aku bakal jelasin positif, negatif, tanya itu kalimatnya di pertemuan selanjutnya ya. Terus ada demonstratif, point out specific things. Jadi mengarah kepada sesuatu yang spesifik. Kayak misalnya this, ini gitu. Atau that gitu, itu. Terus this. Di sini tuh sama ini tapi itu jamak ya, plural gitu. Gak cuma satu doang gitu. Terus komparatif atau superlatif. Ini tuh bisa menunjukkan sebuah, kenapa ya? Oke. Menunjukkan sebuah perbedaan. Oke. Contohnya adalah bigger. Bigger ini artinya besar atau best. Best ini adalah yang paling baik gitu ya. Nah, terus parts of speech yang selanjutnya adalah adverbs. Adverbs ini adalah kata keterangan ya, kata-kata yang menunjukkan atau memodifikasi kata kerja, kata sifat, ataupun kata adverbs yang lain ya, kata keterangan yang lain. Kayak misalnya ada manners. Manners ini mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu terjadi. Kayak misalnya quickly. Quickly ini terjadi secara cepat. Kalau gently ini pelan-pelan, perlahan-lahan gitu ya. Kalau place, tempat ini tuh mengindikasikan di mana sesuatu itu terjadi. Kayak misalnya here, di sini, atau outside, di luar ya. Ada juga time, waktu nih. Ini tuh menceritakan kapan sesuatu itu terjadi. Kayak misalnya sekarang, atau kemarin, yesterday, kalau namanya sekarang. Frekuensi itu menunjukkan seberapa banyak sih gitu sesuatu itu terjadi. Kayak misalnya always ini selalu, berarti sesuatu itu terjadi selalu gitu, atau never, tidak pernah gitu. Terus ada degree, jadi itu mendeskripsikan sejauh apa gitu hal itu terjadi. Kayak misalnya very itu sangat gitu, sangat terjadi. Terus tuh ini terlalu gitu. Terus ada preposition. Preposition ini adalah kata-kata yang menunjukkan hubungan antara kata benda dengan kata lainnya. Bisa position ya, ada 3 position, time, and direction. Kalau position ini adalah in, on. On itu pada, in di dalam, under di bawah, between di antara, behind di belakang ya. Kalau time
waktu ini bisa pakainya before. Before ini sebelum atau after sesudah. Terus during selama, since sejak, dan until sampai gitu ya. Terus direction bisa nunjukin arah juga ya. Kayak misalnya to, kepada, toward, terhadap, into, ke dalam, across, seberang, atau through, melalui gitu ya, bisa. Terus ada conjunction. Conjunction ini adalah kata-kata yang bisa mengkoneksikan gitu, menghubungkan kata-kata, phrase, atau klausa-klausa gitu ya. Phrase ini kalian tahu nggak apa? Frasa dalam bahasa Indonesia. Frasa ini itu adalah sekelompok kalimat yang dia itu nggak ada subjek dan verbnya. Cuman sekelompok kalimat aja gitu kan. Misalnya nih aku contohin, a beauty woman gitu. Itu kan nggak ada subjeknya, nggak ada verbnya. Kalau klausa ini kebalikannya, ada verb dan ada subjeknya ke kata kerjanya. Klausa ini ada dependent clause dan independent. Jadi aku jelasin apa itu ya. Jadi conjunction ini ada 3. Ada coordinating. Coordinating itu adalah menghubungkan kata-kata, frasa-frasa, dan klausa-klausa yang kepentingannya itu sama, setara gitu ya. Kayak misalnya for, untuk, and, dan, nor. Nor ini itu adalah apa tuh? Dia tuh atau artinya ya. Tapi ataunya ini itu apa itu namanya, membandingkan 2 hal yang negatif, yang nggak disukai subjeknya juga bisa gitu. Kebalikannya dari or, kalau or ini atau juga artinya, tapi dua-duanya ini yang dibandingkan ini positif gitu. Kalau but ini artinya tetapi gitu. Terus yet ini juga tetapi, tapi kalau yet biasanya digunakan di kalimat yang lebih formal gitu ya. Jadi itu, terus yang terakhir ada so, jadi gitu ya. Terus ada subordinating, yang itu menggabungkan dependent clause to independent clause. Jadi dependent clause ini adalah klausa yang dia tuh nggak bisa berdiri sendiri. Jadi dia tuh butuh bantuan dari independent clause. Independent clause ini adalah klausa yang mandiri. Jadi nggak bisa berdiri sendiri si dependent ini tanpa independent. Kalau independent bisa karena dia tuh mandiri ya, gitu kan, independent. Jadi ketika dependent clause ini butuh bantuan independent clause, di tengah-tengah antara dependent clause dengan independent clause ini ditambahkan kata-kata ini, penghubung keduanya. Biasanya pakainya because, karena, terus although, walaupun, terus since, sejak, if, jika, terus when, ketika gitu ya. Terus yang terakhir ada korelatif. Korelatif ini dia tuh datangnya tuh berpasangan, nggak bisa satu doang, harus ada pasangannya buat menggabungkan elemen-elemen yang sama atau setara. Contohnya, kalau bot ini harus pakainya tuh sama and, nggak boleh bot doang atau and doang, karena harus pasangan ya. Di antara mereka ini kalian bisa isi dengan kata kerja, kata benda, kata sifat, terserah ya. Kayak 2 hal gitu. Terus either ini pasangannya or tadi ya, atau gitu kan. Terus neither, kalau neither, or yang negatif itu pasangannya tuh nor, neither sama nor gitu. Dan korelatif itu nggak boleh dipisah. Terus ada not only. Not only ini pasangannya but also, nggak hanya not only gitu, tapi but also, tapi juga gitu. Whether sama or ini berpasangan juga. Or ini bisa pakai either sama or, bisa whether sama or juga. Salam. Terus interjection ini adalah kata-kata atau frasa-frasa yang mengekspresikan emosi-emosi yang kuat. Emosi itu kan bukan cuma marah gitu kan ya, tapi kita bisa juga happy, itu termasuk emotion gitu. Jadi happy, bahagia. Dia dalam bahasa Inggris itu part of speech-nya kalian bisa bilang yay gitu. Terus kalau excitement, kalian lagi gembira gitu, mengekspresikan kebahagiaan, kalian bisa pakainya hooray gitu. Mic-nya nyala bisa di off-in gitu ya, biar nggak mengganggu yang lain. Lanjut ya, surprise. Surprise itu ketika kita lagi
namanya terkejut atau shock ya, kita bisa pakainya wow atau oh no gitu. Kalau kalian lagi jijik gitu atau kalian lagi nggak uh, setuju dengan pernyataan itu, kalian bisa bilangnya kalau jijik, kalian bisa bilang yuck gitu. Terus kalau disapproval, kalau kalian ini nggak setuju gitu, kalian bisa bilang gitu. Terus yang terakhir ada pain. Pain ini kalau kalian ngerasain sakit, kalian bisa pakainya tuh ouch gitu. Kalau sorrow, kalian lagi menderita, sedih, merana gitu, kalian bisa bilangnya alas, alas gitu ya. Nah, kita udah sampai di last agenda kita gitu. Nah, aku pengen kalian praktis lagi nih gitu. Jadi kalian sebutin ya 5 kata benda yang kalian tahu gitu. Nanti bisa ada yang raise hand on me. Mungkin 3 orang ya, siapa yang pengen nyebutin 5 kata kerja gitu ya. Coba dong, angkat tangan yang bisa. Coba on mic ya, sebutin 5 kata kerja yang kamu tahu. Bebas, Dan Kak. Syamsul. Ya, Nazila dulu ya. Hmm, pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Kak? Bahasa Inggris dong. Oke. Eh, read, Ya, oke. write, Mm-mm. um, lagi ya? Push. Oke. 2 lagi. Terus close. Eh, kok close sih? Itu noun, Kak. Se, hmm, wait, Kak. Oke. Kick, kick. Ya, bisa menendang. Terakhir, put. Oke, meletakkan. Oke, udah 5 ya. Good job, Kak Nazila. Kak Nana Ya, tadi ya. iya, Kak Nana. Oke, selanjutnya Kak Angelin. Bisa Kak Angelin ya. Okay, Silakan, so Kak Angelin. 5 verbs that I know is ini pakai pengertiannya nggak, Kak? Boleh kalau kakak mau. Oke, jadi one, run, itu Mm-mm. artinya berlari. Terus 2, eat, artinya makan. 3, write, menulis. 4, sing, menyanyi. Terakhir itu play atau bermain. Terima kasih. Oh, Kak Angelin. Yang ketiga, Kak Intan mungkin. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak, Kak. Untuk kata kerja yang saya ketahui itu contohnya ada listen, walk, go, run, sleep, terus run. Udah. Terima kasih. Terima kasih juga. Terus Jennifer, ayo. Silakan. Okay, the first is allow, itu mengizinkan, terus the second itu wear, memakai, terus ada leave, itu meninggalkan, terus ada have, mempunyai, terus mungkin the last write, itu menulis. Yang terakhir apa tadi, Kak? Sorry, nggak dengar. Yang terakhir itu write. Kenapa, Kak? Apa? Right? Write,
Ya, Oke, good job. Terus yang terakhir ada Kak Samsul Rijal. Silakan ya, Kak. Okay, Kak. Thanks for the chance given to me. Okay, ada Oke. 5 verbs ya. Take, talk, tell, try, think. Oke, good Think. job. Udah pada pintar ya semuanya. Nah, yang belum kebagian nih, aku pengen kalian nulis di kolom komentar 5 kata kerja yang kalian tahu. Sebisa mungkin gak boleh sama ya. Oke, jadi bisa ditulis di kata komentar, di kolom komentar, nanti aku bakal komentarin. Misal udah benar atau belum gitu ya. Oke guys, ayo dong komen yang tadi belum kebagian. Biar kita sama-sama praktis guys. Jadi semuanya dapat gitu, nggak cuma materi aja, tapi kalian juga bisa buat praktek. Jadi dua arah ya. Ayo dong yang belum bisa komen. Oke, jam, sim, walk, catch, drink. Bagus ya Bilkis Davira. Terus draw, read, see, study, watch. Oke, Kak Tias juga oke. Kak Kristo, sing, dance, sleep, read, talk. Oke. Bagus juga ya Kak Kristo, udah bagus. Terus Rara. Udah bagus semua ya. Nih Kak Fahri banyak banget. Effortnya luar biasa ya. Nggak, udah bener semua Kak Fahri. Kak Fitri juga, Kak Laras. Terus siapa ini di atas? Kak Hera juga bagus. Udah pada pintar-pintar semua ya. Good job. Ya, Kak Alia udah bagus ya. Benar semuanya. Kak Devia juga. Yang lain mungkin masih ada waktu buat praktis. Kak Amanda, Kak Dina juga udah bagus.
Saya yang lainnya, di sini ada 41 orang. 40 berarti ya sama aku. Receive, will, think, will, work. Oke, bagus. Kak Amy Fatima. Kak Miza Kurnia, listen, watch, work, walk, read. Oke, bagus juga ya. Yang lain yang belum, kita masih ada waktu 3 menit ya. Sampai jam 5 sore. Ya dong, ayo biar praktis. Oke, 2 menit lagi ayo yang belum. Oke, ada Kak Tia Juniarti, sleep, pray, talk, work, try. Oke, bagus. Good job. Ayo guys. Oke, Kak Ana juga bagus. Sudah. Cry, laugh, save, clap, fix. Oke, udah jam 5 nih gimana? Masih ada yang mau komen? Oke, jadi kalau udah nggak ada, bisa isi presensi ya. Bentar lagi bakal dikirim sama... Ini udah ada nih presensinya. Kalian bisa isi presensi ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja materi kita untuk hari ini. Kalian udah pada keren-keren, aku salut banget sama kalian udah bisa praktis dan nggak takut-takut lagi buat praktis. Good job ya, kita ketemu minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama ya, Sabtu jam 4 buat materi terakhir kita. Jadi see you guys, terima kasih sudah gabung di Zoom kali ini. My pleasure. Yuk Kak, terima kasih. Terima kasih, jangan lupa ya absennya ya, biar dapat asertif. Thank you for your presentation, ma'am. Ya, terima kasih juga, Thank you Kak Sesa. Happy weekend. Kak Nana. Thank you Kak Sesa. Ya, thank you juga.